Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans7. Khazanah Ensiklopedia Islam Dunia pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa, kita tahu bahwa suara gelegar sangkakala yang ditiup malaikat menjadi awal dari kehancuran pada hari kiamat. Tapi tahukah kita seperti apa sangkakala itu sehingga bisa memporak-porandakan bumi dan alam semesta? Tentu bukan sangkakala seukuran kita, tapi berukuran raksasa yang sangat besar. Sebesar apa? Abbas bin Abdul Muttalib mendapat informasi dari Nabi SAW tentang ukuran besarnya trompet sangkakala itu. Diameter tengahnya saja seluas antara langit dan bumi, sedangkan jarak langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan dengan kuda yang tercepat. Subhanallah, ini ukuran yang tak bisa terbayang oleh kita. Tentu saja suaranya pun menggelegar luar biasa, karena trompet sangkakala yang besarnya setara antara langit dan bumi, yang bahkan mata kita saja tak bisa menangkap seluruh bagiannya, kecuali hanya bagian paling kecilnya saja. Jangkauan suaranya tak hanya mampu menjangkau seluruh bagian sudut bumi, bahkan seluruh inci dari semua planet dan galaksi di alam raya yang hingga kini manusia dengan teknologi paling canggih sekalipun tak sanggup mengetahui batasnya. Ukuran luar biasa ini mengingatkan kita pada temuan observasi ilmuwan Jerman beberapa tahun lalu. Dalam observasi terhadap alam semesta untuk menemukan bentuk sebenarnya dari alam semesta raya ini dengan menggunakan sebuah peralatan canggih milik NASA yang bernama Wilkinson Microwave Anisotropy Probe atau WMAP. Mereka mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat mencengangkan. Bahkan alam semesta ini ternyata berbentuk seperti trompet. Pada bagian ujung belakang trompet alam semesta merupakan alam semesta yang tidak bisa diamati. Sedang bagian depan, di mana bumi dan seluruh sistem tata surya berada, merupakan alam semesta yang masih mungkin untuk diamati. Lalu, apakah dengan demikian bentuk alam semesta yang membentuk trompet ini berarti alam raya ini adalah sangkakala? Tak ada keterangan apapun dalam teks-teks hadis maupun Al-Quran. Namun jika alam semesta ini ternyata sangkakala, maka bisa dipastikan bahwa kita saat ini tengah hidup di tengah-tengah kaldera gunung berapi paling aktif yang siap meletus kapan saja. Dan Allah telah mengabarkan kedahsyatan sangkakala dalam surah An-Naml ayat 87. Dan pada hari ketika trompet ditiup, maka terkejutlah semua yang di langit dan semua yang di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Makhluk langit saja bisa terkejut, apalagi makhluk bumi yang jauh lebih lemah dan lebih kecil. Seperti apa keterkejutan dan ketakutan makhluk bumi kelak? Nabi menggambarkan, pada saat tergoncangnya bumi, manusia bagaikan orang mabuk, sehingga ibu yang mengandung gugur kandungannya, yang menyusui lupa pada bayinya. Gelegar suaranya mampu memporak-porandakan bumi,
Manusia berterbangan seperti kapas, gunung-gunung mengeluarkan laharnya, bumi memuntahkan isinya. Bahkan keseimbangan alam raya goyah, gravitasi hilang, hingga seluruh galaksi rontok dan saling bertabrakan. Kita tak bisa bayangkan bagaimana besarnya ukuran sangkakala yang akan ditiup pada hari kiamat ini. Jika itu ukuran sangkakalanya, tentu malaikat yang bertugas meniup ukurannya jauh lebih besar dari sangkakalanya. Besarnya tubuh malaikat bisa kita lihat dari kabar yang disampaikan Nabi SAW tentang besarnya salah satu malaikat pemikul arsy. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW menyebutkan jarak antara dua daun telinganya saja sejauh 700 tahun perjalanan. Dalam riwayat lain disebut yang dimaksud perjalanan itu ukurannya perjalanan burung. Berdasarkan informasi hadis ini, kita bisa mengilustrasikan. Ambil contoh misalnya, burung tercepat di dunia bernama Peregrine Falcon. Kecepatan terbangnya bisa mencapai 389 km per jam. Dengan kecepatan ini dalam satu hari ia bisa menempuh jarak lebih dari 9.000 km atau lebih kurang sejauh jarak antara Jakarta dan Kairo, Mesir. Dalam setahun jaraknya menjadi 3,5 juta kilometer. Jarak ini sudah seperti 10 kali jarak antara bumi dan bulan. Itu baru setahun. Tentu tak terbayangkan jika ukuran itu sampai 700 tahun. Itu pun baru jarak antara dua daun telinga. Belum lebar tubuh atau tingginya. Tentu lebih tak bisa dibayangkan besarnya. Memang ukuran ini bukan ukuran malaikat peniup sangkakala, tapi ukuran malaikat pemikul arsy Allah. Sedangkan ukuran malaikat peniup sangkakala tidak ada keterangan dari hadis maupun Al-Quran. Kabar yang cukup membuat kita hendaknya waspada adalah berdasarkan hadis Nabi SAW. Sangkakala itu saat ini sudah siap ditiup oleh malaikat. Abu Hurairah menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pandangan malaikat peniup sangkakala telah bersiap sejak dia diperintahkan. Dia selalu memandang ke arah arsy karena khawatir dia diperintahkan ketika matanya berkedip. Kedua matanya seperti bintang berkilau. Hadis riwayat Hakim. Dituturkan juga oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi SAW bersabda, bagaimana saya bisa bersenang-senang sementara malaikat peniup trompet telah meletakkan trompet itu di mulutnya, memiringkan dahinya, pendengarannya konsentrasi memasang pendengarannya dengan arah perintah. Hadis riwayat Ahmad dan Turmuzi. Dengan demikian trompet raksasa yang kini telah berada di mulut malaikat peniup sangkakala itu akan menggelegar sewaktu-waktu jika mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadis-hadis ini pula kita bisa memahami masa dan waktu ditiupnya trompet itu sudah sangat dekat. Wallahu a'lam. Pemirsa, waktu subuh di tanah air diperkirakan terlalu cepat hingga 20 menit. Lalu bagaimana dengan sholat kita? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah akan segera kembali.